Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2021, di mana setiap tanggal 14 Agustus kita sebagai umat Katolik memperingati Santo Maximilian Kolbe. Ia adalah seorang martir. Maximilian Kolbe dikenal sebagai seorang penulis dan editor majalah. Marilah saudara-saudariku sekalian, kita mendengarkan bacaan-bacaan pada pagi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai dengan 29. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah
Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang tentunya sangat menyegarkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan sebuah renungan singkat yang bertemakan berpihak pada yang benar. Saudara-saudari terkasih, bacaan pada hari ini menyajikan dua sikap yang berbeda antara Yesus dan murid-muridnya. Dalam banyak hal, sikap para murid sering bertolak belakang dengan Tuhan. Bagi para murid, seturut pandangan orang-orang Yahudi, anak-anak tak layak diperhitungkan dan diperhatikan. Sebaliknya, Tuhan justru membiarkan dan meminta anak-anak datang mendekat. Bagi Yesus, anak-anak adalah cerminan kepolosan, ketulusan hati, dan pemilik kerajaan sorga. Benar bahwa anak-anak sering dipandang sebagai malaikat. Ketika kita merawat dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih dan cinta, sejatinya kita sedang merawat malaikat yang akan mendatangkan berkah melimpah untuk hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan sungguh memberi perhatian khusus kepada anak-anak. Hal ini dapat dimaknai sebagai wujud perhatian kepada yang lemah dan tak berdaya. Tuhan ada di pihak yang lemah dan tak berdaya, serta menderita karenanya. Di sisi lain, orang-orang lemah seperti inilah yang digambarkan selalu mengandalkan dan menyandarkan diri pada Tuhan. Tuhan menyebut orang-orang lemah dan tak berdaya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak kecil, sebagai yang empunya kerajaan surga. Mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup kita mencerminkan hidup yang mengandalkan Tuhan?
Apakah kita juga telah memberi perhatian kepada sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, dan tak berdaya? Semoga sabda pada hari ini semakin mendorong kita untuk makin peduli terhadap sesama kita, terutama yang kurang beruntung. Salve, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan bacaan dan juga renungan singkat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.